Malam ini, ada sesuatu yang berbeda di udara. Kamu merasakannya, bukan? Bisikan halus yang mengalir seperti sungai tenang, membawa pesan dari jiwa yang pernah tenggelam dalam kegelapan. Namun, kini berdiri tegak di bawah cahaya bintang-bintang. Pernahkah kamu merasa seperti sedang berjalan di labirin tanpa ujung? Setiap koridor yang kamu masuki hanya membawa pada koridor yang lain. Setiap pintu yang kamu buka hanya menampilkan cermin kosong yang memantulkan wajah lelahmu sendiri. Malam ini, aku akan membawamu dalam sebuah perjalanan yang mungkin sangat akrab di hatimu. Perjalanan seorang jiwa yang kehilangan arah, namun kemudian menemukan kompas yang selama ini tersembunyi dalam dadanya sendiri. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah undangan. Sebuah jembatan antara gelap dan terang, antara keputusasaan dan harapan, antara jiwa yang terfragmentasi dan jiwa yang utuh. Setiap kata yang akan kau dengar malam ini adalah afirmasi bahwa kamu, ya, kamu yang sedang mendengarkan ini, memiliki kekuatan untuk bangkit dari kedalaman manapun. Selamat datang di Pelita Tidur. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share cerita ini agar lebih banyak orang bisa ikut hanyut dalam dunia misteri malam ini. Malam di mana segalanya dimulai, hujan turun seperti air mata langit yang membasuh bumi. Aku tidak tahu bahwa tetesan-tetesan air itu juga sedang membasuh jiwa yang telah lama kering oleh debu kesedihan. Ada sesuatu dalam kesunyian kamar itu yang berbisik, sebuah rahasia yang hanya bisa didengar oleh hati yang sudah sangat lelah mencari. Bayangkan sebuah benih yang terkubur dalam tanah yang keras, gelap, dan dingin. Berbulan-bulan ia terdiam dalam kegelapan, merasa terlupakan, merasa tidak berguna. Namun tanpa disadarinya, setiap tetes hujan yang jatuh, setiap detik keheningan yang dilaluinya adalah persiapan untuk pertumbuhan yang akan mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Malam itu, sesuatu dalam diriku tahu bahwa perubahan besar sedang menunggu. Seperti fajar yang pasti datang setelah malam yang panjang. Seperti bunga yang pasti mekar setelah musim dingin yang keras. Ada sebuah janji yang tersembunyi dalam setiap air mata yang telah jatuh, dalam setiap doa yang belum terjawab, dalam setiap langkah yang terasa berat. Kamu yang mendengarkan ini malam ini, ketahuilah bahwa tidak ada kebetulan. Tidak ada kebetulan kamu menemukan cerita ini di tengah malam ketika jiwa sedang mencari ketenangan. Tidak ada kebetulan kata-kata ini sampai ke telingamu tepat ketika hatimu sedang haus akan kedamaian. Semesta sedang berkonspirasi untuk membawamu pada sebuah pencerahan yang sudah lama menunggumu. Namaku, nama tidak begitu penting dalam cerita ini, karena nama yang paling penting malam ini adalah namamu. Ya, namamu yang sedang tergores di langit-langit malam, yang sedang dipanggil lembut oleh malaikat-malaikat yang berjaga. Karena aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Kita adalah satu jiwa yang belajar mencintai dirinya sendiri. Beberapa bulan yang lalu, atau mungkin sudah bertahun-tahun bagi sebagian dari kita, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh mengalir dalam pembuluh darahku. Perasaanku berubah seperti cuaca di pegunungan yang tidak bisa diprediksi. Suatu pagi, aku bisa tertawa lepas melihat kupu-kupu yang hinggap di kaca jendela, seolah-olah itu adalah keajaiban terbesar di dunia.
Namun sore harinya, aku bisa menangis hanya karena melihat secangkir teh yang sudah dingin di meja. Rasanya seperti ada dua orang yang berbeda, yang tinggal dalam satu tubuh. Satu yang penuh semangat, seperti anak kecil yang melihat pelangi. Satu lagi yang tenggelam dalam kesedihan sedalam samudra yang tidak berdasar. Dan yang paling menyakitkan adalah tidak mengerti mengapa. Tidak ada alasan yang logis, tidak ada kejadian traumatis yang bisa kusebut. Hanya kekosongan yang menganga seperti jurang tanpa dasar. Tidurku mulai terganggu seperti lagu yang putus-putus. Ada malam-malam di mana mataku terpejam, namun pikiran terus berputar seperti mesin yang rusak, tidak bisa dimatikan. Aku menghitung domba, mencoba teknik pernapasan yang kupelajari dari video YouTube. Bahkan meminum teh chamomile hangat yang kata orang bisa membuat rileks. Tapi semuanya sia-sia. Otakku seperti radio yang tidak bisa menemukan frekuensi yang tepat, hanya menghasilkan suara bising yang memekakan telinga jiwa. Dan ada juga malam-malam di mana aku tidur terlalu lama. Dari matahari terbenam hingga matahari terbenam lagi, seolah tubuhku menolak untuk menghadapi kenyataan yang menunggu di luar mimpi. Tidur menjadi pelarian, tempat di mana aku bisa menjadi siapa saja kecuali diriku yang sedang hancur. Yang paling mengkhawatirkan adalah perubahan yang kulihat di cermin setiap pagi. Berat badanku mulai mengecil tanpa kusadari. Baju-baju yang dulu pas di tubuh kini terasa longgar seperti pakaian hantu. Pipi yang dulu berisi kini cekung seperti bulan sabit. Teman-teman mulai bertanya dengan wajah khawatir yang mereka coba sembunyikan di balik senyum. "Kamu kurus ya? Sakit apa?" Tapi aku sendiri tidak merasakan sakit secara fisik. Yang sakit adalah jiwa ini yang entah mengapa kehilangan selera untuk menikmati hal-hal sederhana. Makanan yang dulu kusantap dengan nikmat kini terasa seperti karton di lidah. Air yang dulu segar kini terasa pahit. Seolah-olah indera perasa jiwaku telah mati, meninggalkan hanya cangkang kosong yang bernapas. Hari-hari berlalu seperti film hitam putih yang buram. Aku mulai menarik diri dari lingkungan sosialku, seperti siput yang mengkerut ke dalam cangkangnya. Undangan berkumpul dengan teman-temanku tolak dengan berbagai alasan yang terdengar wajar. "Maaf, aku lagi sibuk," atau "lain kali saja ya." Padahal yang sebenarnya terjadi adalah aku merasa seperti alien yang mendarat di planet yang salah. Setiap kali berada di antara orang-orang, aku merasa ada dinding tak kasat mata yang memisahkanku dari dunia luar. Mereka tertawa, aku tersenyum paksa. Mereka bercanda, aku mengangguk tanpa mengerti. Duniaku sendiri terasa lebih aman, meski sepi dan dingin seperti gua yang tidak pernah disinari matahari. Konsentrasiku mulai buyar seperti kabut yang diterpa angin. Pekerjaan yang biasanya bisa kuselesaikan dalam 1 jam, kini membutuhkan waktu seharian, bahkan terkadang berhari-hari. Kata-kata di layar komputer berubah menjadi hieroglif yang tidak bisa kubaca. Angka-angka dalam laporan berubah menjadi simbol asing yang mengejekku. Keputusan sederhana seperti ingin makan apa untuk makan siang bisa membuatku terdiam berjam-jam. Nasi atau mie, ayam atau ikan, di rumah atau di luar. Pertanyaan-pertanyaan sepele ini terasa seperti teka-teki yang mustahil dipecahkan.
Pikiranku dipenuhi dengan segala kemungkinan, segala akibat, hingga akhirnya aku terlalu lelah untuk memutuskan apapun dan berakhir dengan tidak makan sama sekali. Energiku turun drastis seperti ponsel yang baterainya habis. Tubuh yang dulu bisa berjalan jauh tanpa merasa lelah, kini terasa berat setelah sekedar naik tangga beberapa anak. Setiap langkah terasa seperti mengangkat batu besar. Setiap gerakan membutuhkan usaha yang luar biasa, seolah gravitasi menjadi 10 kali lipat lebih kuat. Tapi yang aneh, ada kalanya energi itu datang tiba-tiba dalam bentuk yang tidak wajar, seperti kegembiraan berlebihan saat menonton film komedi sederhana, atau semangat yang tidak seimbang saat mendapat pesan dari teman lama. Seperti roller coaster emosi yang tidak pernah berhenti, naik turun tanpa pola yang bisa dipahami. Malam-malam menjadi waktu yang paling berat. Saat dunia sudah tidur, pikiranku justru paling aktif, seperti klub malam yang tidak pernah tutup. Aku mulai melihat bayangan-bayangan di sudut kamar. Mungkin hanya bayangan lemari atau tirai, tapi dalam kegelapan hati, semuanya terlihat seperti hantu masa lalu yang datang menghantui. Aku mendengar suara-suara yang mungkin hanya ada dalam kepala, bisikan nama yang tidak kukenal, tawa yang tidak ada sumbernya, tangisan yang mungkin adalah gema dari tangisanku sendiri. Halusinasi ringan yang membuatku bertanya-tanya dengan gemetar. Apakah aku sudah kehilangan akal sehatku? Apakah aku sudah tidak normal lagi? Yang paling menyakitkan adalah perasaan tidak berharga yang mulai menggerogoti seperti karat yang memakan besi. Apa gunanya aku di dunia ini? Pertanyaan itu terus berputar di kepala seperti lagu yang rusak, diulang berkali-kali hingga menjadi mantra yang menghancurkan. Aku melihat teman-teman yang sukses dalam karir, yang bahagia dalam hubungan, yang produktif dalam berkarya. Sementara aku hanya duduk di kamar, meratapi keadaan tanpa berbuat apa-apa yang berarti. Media sosial menjadi pisau yang semakin memotong harga diri. Setiap foto liburan orang lain, setiap pencapaian yang dibagikan, setiap momen kebahagiaan yang dipamerkan, menjadi reminder betapa gagalnya hidupku. Kenapa mereka bisa bahagia, sedangkan aku tidak? Pertanyaan itu menggema di dada, seperti lonceng kematian yang terus berdentang. Tubuh mulai memberikan sinyal-sinyal aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh logika medis. Sakit kepala yang datang tanpa sebab, seolah ada palu yang memukul-mukul dari dalam tengkorak. Nyeri di dada yang tidak bisa dijelaskan dokter, seperti ada tangan yang meremas jantung dengan kuat. Perut yang sering kram meski tidak ada masalah dengan pencernaan, seolah ada ular yang melilit di dalam perut. Satu dokter mengatakan, ini karena stres, dengan nada seolah itu adalah jawaban yang mudah. Dokter lain menyebutnya gangguan kejiwaan yang memengaruhi tubuh, dengan istilah-istilah medis yang terdengar asing di telinga. Psikosomatis, katanya. Nama-nama medis yang terdengar seperti mantra asing, namun intinya sama. Pikiranku sedang sakit, dan itu memengaruhi setiap sel dalam tubuhku. Hingga suatu malam yang akan terukir dalam ingatan seperti tato permanen di jiwa, aku duduk di tepi tempat tidur sambil menatap langit-langit kamar. Hujan turun deras di luar, dan suara tetesan air dari atap yang bocor menciptakan ritme yang aneh, menenangkan, seperti air mata langit
yang ikut menangisi kepedihanku. Di tengah kesunyian itu, sesuatu terjadi. Entah karena kelelahan yang ekstrem atau karena jiwa sudah mencapai titik jenuhnya, tiba-tiba aku teringat sesuatu, kata-kata yang pernah kudengar bertahun-tahun lalu dari seorang ustaz di pengajian kampung. Kata-kata yang dulu kudengar dengan telinga, tapi malam itu kurasakan dengan seluruh jiwa. Rasa sakit mental itu tidak sedramatis rasa sakit fisik, namun lebih banyak terjadi dan lebih sulit ditanggung. Tapi ketahuilah, setiap rasa sakit ada obatnya, setiap penyakit ada penawarnya. Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya menderita tanpa jalan keluar. Kalimat itu tiba-tiba terasa seperti kunci yang cocok dengan gembok yang selama ini mengunci dadaku. Aku menyadari bahwa selama ini aku berjuang sendirian dengan beban yang bahkan sulit untuk kujelaskan kepada orang lain. Kalau sakit gigi, aku bisa bilang, gigi saya sakit dan orang akan mengerti. Tapi kalau hati yang sakit, jiwa saya hancur, terdengar terlalu berlebihan untuk diucapkan di dunia yang lebih mempercayai hal-hal yang kasat mata. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan hidup dalam kegelapan, aku mencoba berdoa. Bukan doa yang formal, dengan bacaan yang sempurna dan gerakan yang teratur, tapi percakapan sederhana dari seorang anak yang kehilangan arah dengan bapaknya yang selalu menanti. Dengan suara yang parau karena jarang digunakan untuk hal-hal baik, aku berbisik ke langit-langit kamar. Ya Allah, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan diriku. Aku merasa hilang di tengah hiruk-pikuk dunia ini. Aku merasa seperti tidak berguna, seperti beban bagi semua orang, bahkan untuk diriku sendiri. Tolong tunjukkan jalan. Aku lelah berkelana dalam kegelapan ini. Aku rindu cahaya, aku rindu kedamaian, aku rindu merasa berguna lagi. Air mata yang sudah berbulan-bulan tertahan, akhirnya tumpah seperti bendungan yang jebol. Tapi anehnya, air mata kali ini terasa berbeda. Bukan air mata kepedihan yang menghancurkan, melainkan air mata pembersihan, seperti hujan yang membasuh debu-debu lama yang menumpuk di jendela jiwa. Dan seolah-olah alam semesta mendengar tangisanku, seolah-olah Allah segera merespons doa seorang hamba yang sudah sampai di ujung tali. Keesokan harinya, sesuatu yang ajaib terjadi. Temanku yang sudah berbulan-bulan tidak kuhubungi karena rasa malu dan tidak berharga, tiba-tiba mengirim pesan dengan tautan ceramah. Hai, aku tahu kamu lagi susah. Coba dengarkan ini deh, siapa tahu membantu. Pesan singkat itu disertai dengan tautan ceramah Dr. Fahrudin Faiz tentang kesehatan mental dalam pandangan Islam. Awalnya aku ragu untuk membuka. Bukankah ceramah hanya untuk orang yang sudah taat beragama? Bukankah aku terlalu berdosa untuk mendengarkan kata-kata suci? Tapi sesuatu dalam hatiku berbisik untuk mencoba. Mungkin karena sudah putus asa, mungkin karena tidak ada lagi yang bisa kulakukan, atau mungkin karena Allah sedang membuka pintu hati yang selama ini tertutup rapat. Dengan tangan yang gemetar, aku menekan tombol play. Saat mendengarkan ceramah itu, aku merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang yang benar-benar memahami pergulatan batinku. Setiap kata yang diucapkan Dr. Faiz seolah ditujukan langsung kepadaku.
seolah dia bisa melihat ke dalam jiwa yang hancur ini dan berbicara langsung dengan lukanya. Depresi, kecemasan, kesedihan yang berkepanjangan, ini bukan kelemahan, katanya dengan suara yang penuh empati. Ini bukan dosa, bukan kutukan, bukan tanda bahwa Allah tidak menyayangi Anda. Ini adalah kondisi yang bisa dipahami, bisa diobati, bisa disembuhkan dengan pendekatan yang tepat. Untuk pertama kalinya, dalam berbulan-bulan, aku merasa tidak sendirian. Ada orang lain yang memahami, ada solusi yang tidak membuatku merasa lebih bersalah, ada harapan yang tidak terdengar palsu atau mengada-ada. Agama adalah fitrah, lanjut Dr. Faiz dengan nada yang meyakinkan. Kita lahir dengan dorongan jiwa yang cenderung kepada ketuhanan. Kalau kita jauh dari Tuhan, ada yang hampa, ada yang gelisah. Jiwa manusia seperti ponsel yang butuh di-charge. Kalau jauh dari sumber energi spiritualnya, dia akan kehabisan daya. Kalimat itu seperti kilat yang menyambar dalam kegelapan, memberikan penerangan seketika. Aku baru menyadari bahwa selama ini aku mencari kebahagiaan, ketenangan, makna hidup dari hal-hal di luar diriku, dari pekerjaan yang kusayang, dari hubungan yang kuharapkan, dari pencapaian materi yang kuperjuangkan. Tapi aku lupa, atau mungkin tidak pernah tahu bahwa ada ruang kosong dalam jiwa ini yang hanya bisa diisi oleh hubungan dengan Yang Maha Pencipta. Seperti orang yang selama ini haus mencari air di tempat-tempat yang salah, tiba-tiba menyadari bahwa sumber air yang jernih ada di dalam sumur di halaman rumahnya sendiri. Seperti orang yang mencari kunci yang hilang kemana-mana, lalu menyadari bahwa kunci itu ada di sakunya sejak awal. Dr. Faiz kemudian menjelaskan langkah-langkah praktis yang tidak terdengar berat atau menakutkan. Tobat tidak hanya dalam artian meminta maaf atas dosa-dosa besar, tapi juga membersihkan hati dari segala hal negatif yang telah menumpuk seperti sampah di sudut rumah yang jarang dibersihkan. Mulai dengan yang kecil, katanya. Istighfar 3 kali setelah bangun tidur. Basmalah sebelum makan. Alhamdulillah setelah bersin. Hal-hal sederhana yang menghubungkan Anda dengan Allah setiap saat. Jiwa yang terbiasa mengingat Allah tidak akan mudah kosong. Malam itu juga, setelah ceramah berakhir, aku mencoba yang pertama kali dalam hidup ini, muhasabah yang sesungguhnya. Duduk di kamar yang sama, tempat aku pernah menangis putus asa. Kali ini, dengan hati yang sedikit lebih tenang, aku mulai mengevaluasi diriku. Apa yang baik yang kulakukan hari ini? Pertanyaan sederhana itu ternyata sulit dijawab pada awalnya. Hidupku sudah berbulan-bulan hanya berputar pada kesedihan dan keluhan. Tapi perlahan, aku mulai menemukan hal-hal kecil. Aku tidak menyakiti siapapun hari ini. Aku masih bernafas, dan itu berarti Allah masih memberiku kesempatan. Aku masih bisa merasakan, meski yang kurasakan adalah sedih, tapi itu berarti aku masih hidup. Apa yang masih perlu diperbaiki? Pertanyaan kedua ini lebih mudah dijawab, hampir segalanya. Tapi alih-alih membuat putus asa, pertanyaan ini memberiku arah. Ada yang bisa diperbaiki berarti ada harapan. Ada yang bisa diubah, berarti aku tidak sepenuhnya tidak berdaya. Proses ini tidak mudah. Malam pertama setelah muhasabah, aku menangis lagi. Tapi air mata kali ini berbeda.
bukan air mata kepedihan yang menghancurkan, melainkan air mata pembersihan, seperti hujan yang membasuh debu-debu lama yang menumpuk di atap rumah. Air mata yang melegakan, air mata yang membebaskan. Esok paginya, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku bangun sebelum alarm berbunyi. Bukan karena susah tidur, tapi karena ada sesuatu dalam diri yang excited untuk memulai hari, perasaan yang sudah lama hilang dan kurindu. Aku mencoba hal yang dianjurkan dokter. Faiz, istighfar 3 kali setelah bangun tidur. Astaghfirullahalazim. Kata-kata itu keluar dengan terbata-bata, seperti bahasa asing yang baru dipelajari. Tapi ada sesuatu yang hangat yang menyebar di dada ketika mengucapkannya. Seperti pelukan lembut yang diberikan ibu kepada anak yang baru saja bangun dari mimpi buruk. Aku mulai berlatih qanaah, merasa cukup dengan apa yang kumiliki. Ini bukan perkara mudah bagi seseorang yang terbiasa membandingkan hidupnya dengan orang lain. Tapi aku mulai dengan hal-hal kecil. Bersyukur untuk secangkir air hangat di pagi hari yang bisa mengusir dingin malam. Bersyukur untuk sinar matahari yang masuk melalui jendela kamar dan membuat debu-debu terlihat menari indah di udara. Bersyukur untuk pesan singkat dari teman yang menanyakan kabar. Bahkan jika aku tidak membalas karena belum siap bersosialisasi, setidaknya ada orang yang peduli. Bersyukur untuk makanan sederhana yang tersedia di dapur. Meski selera makan belum pulih sepenuhnya, setidaknya tidak ada kekurangan makanan. Setiap hal kecil yang dulu kuanggap biasa, kini mulai terasa bernilai. Seperti orang yang baru sembuh dari sakit mata dan kembali bisa melihat warna-warna dunia dengan jelas. Seperti orang tuli yang baru bisa mendengar dan terpesona dengan simfoni suara-suara kehidupan yang selama ini terlewat. Zuhud menjadi pelajaran selanjutnya yang tidak kuduga sebelumnya. Bukan berarti meninggalkan dunia atau hidup dalam kemiskinan, tapi tidak terikat pada hal-hal duniawi. Ketika mimpi-mimpi material yang kukejar tidak tercapai, aku tidak lagi merasa hancur seperti dulu. Ada pemahaman baru bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada pencapaian luar, tapi pada kedamaian dalam. Ketika melihat orang lain mencapai kesuksesan yang kuimpikan, promosi jabatan, rumah baru, liburan ke luar negeri, aku tidak lagi merasa iri yang membakar seperti dulu. Ada rasa senang untuk mereka, dan ada penerimaan bahwa setiap orang punya waktu dan takdirnya masing-masing. Wahai dunia, godalah orang lain saja selain aku. Seperti kata Sayyidina Ali yang dikutip dokter. Faiz, meski belum bisa sepenuhnya seperti itu, aku masih manusia biasa dengan keinginan duniawi. Setidaknya aku mulai menyadari ketika hati mulai terikat berlebihan pada sesuatu dan bisa mengingatkan diri untuk melepaskan. Yang paling mengubah segalanya adalah konsep riyadah, latihan pembentukan diri yang tidak menunggu keajaiban datang, tapi aktif membentuk diri menjadi versi yang lebih baik. Ini bukan tentang menjadi sempurna dalam semalam, tapi tentang konsistensi dalam langkah-langkah kecil yang bertahan. Alih-alih hanya berdiam diri menunggu mood baik datang, aku mulai bertindak. Ingin menjadi orang yang bermanfaat, aku mulai membantu tetangga yang kesulitan. Tidak dengan bantuan besar yang mencolok, tapi hal-hal sederhana seperti membelikan obat ketika mereka sakit atau membantu mengangkat belanjaan yang berat.
Setiap kali aku melakukan kebaikan kecil, ada sesuatu yang hangat yang mengalir di dada. Seperti lampu yang menyala satu persatu dalam rumah yang gelap. Seperti bunga yang mekar perlahan di taman jiwa yang telah lama tandus. Ingin menjadi orang yang berpengetahuan? Aku mulai membaca buku-buku yang menginspirasi. Bukan karena terpaksa atau untuk terlihat pintar, tapi karena jiwa yang mulai sehat merindukan nutrisi berupa pengetahuan yang bermanfaat. Setiap halaman yang kubaca terasa seperti jendela baru yang terbuka, memberiku perspektif yang lebih luas tentang kehidupan. Ingin menjadi orang yang sehat jiwa dan raga. Aku mulai rutin berolahraga, tidak dengan target yang muluk-muluk, tapi konsisten dengan hal sederhana seperti jalan kaki 15 menit setiap pagi sambil menikmati udara segar dan melihat tetangga yang mulai beraktivitas. Dan yang paling penting, aku mulai rutin berzikir. Tidak dengan bacaan yang rumit atau jumlah yang memberatkan, tapi dengan konsistensi yang sederhana. La ilaha illa Allah yang diulang sambil berjalan. Subhanallah ketika melihat keindahan alam. Alhamdulillah ketika merasakan nikmat sekecil apapun. Setiap tindakan kecil itu seperti batu bata yang membangun kembali kepercayaan diriku yang telah runtuh. Aku bernilai karena aku melakukan hal-hal yang bernilai. Kalimat ini menjadi afirmasi yang kuulang setiap kali rasa tidak berharga mulai menyerang. Nilai diri tidak lagi bergantung pada pengakuan orang lain atau pencapaian besar, tapi pada sumbangan nyata yang bisa kuberikan kepada dunia, sekecil apapun itu. Rasa takut dan harap pada Allah, khauf dan raja, menjadi keseimbangan yang mengajarkan pengendalian diri yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Ketika ingin melakukan hal yang tidak baik, rasa takut pada murka Allah menahan langkahku bukan dengan paksaan, tapi dengan kesadaran akan akibat yang akan merugikan jiwa ini sendiri. Ketika merasa putus asa karena dosa-dosa yang pernah kulakukan dan masih sesekali kulakukan karena aku manusia biasa, harapan pada rahmat Allah yang tidak terbatas menguatkan semangatku untuk terus memperbaiki diri. Bukan dengan perasaan bersalah yang menghancurkan, tapi dengan motivasi untuk menjadi lebih baik. Sabar dan syukur menjadi dua senjata utama dalam menghadapi pasang surut kehidupan. Ketika datang masalah, dan masalah masih tetap datang karena hidup memang tidak akan pernah bebas dari ujian, aku belajar sabar. Bukan pasrah tanpa usaha, seperti yang salah kaprah selama ini kupahami, tapi menerima dengan lapang dada, sambil terus berikhtiar mencari solusi. Ketika datang kebahagiaan, momen-momen indah yang mulai kembali hadir dalam hidup, aku belajar bersyukur. Tidak dengan kegembiraan berlebihan yang membuat lupa diri dan takabur, tapi dengan rasa terima kasih yang mendalam yang membuat kebahagiaan itu terasa lebih bermakna dan bertahan lebih lama. Tawakal mengajarkanku untuk melepaskan obsesi terhadap hasil yang telah menggerogotiku selama ini. Aku tetap berusaha maksimal, merencanakan dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi hasilnya kuserahkan sepenuhnya pada Allah. Kecemasan tentang masa depan yang dulu membuatku tidak bisa tidur perlahan berkurang karena aku yakin bahwa Allah memiliki rencana terbaik, bahkan ketika aku tidak bisa melihatnya dengan mata kepala saat ini. Yang paling indah adalah konsep ihsan, melakukan segala sesuatu dengan ikhlas karena Allah,
seolah-olah melihatnya, atau setidaknya dengan kesadaran bahwa dia melihat. Pekerjaan yang kulakukan bukan lagi untuk mencari pujian atau gaji semata, tapi sebagai bentuk ibadah, sebagai cara menghambakan diri kepadanya. Kebaikan yang kulakukan bukan untuk mendapat balasan dari manusia atau untuk dipamerkan di media sosial, tapi karena Allah melihat dan mencatat setiap kebaikan sekecil apapun. Ini memberikan ketenangan yang luar biasa karena tidak ada lagi harapan yang mengecewakan dari manusia yang bisa saja lupa, tidak menghargai, atau bahkan membalas kebaikan dengan kejahatan. Bulan-bulan berlalu dan perubahan itu terjadi secara perlahan tapi pasti, seperti matahari yang terbit tidak tiba-tiba terang benderang, tapi naik bertahap membawa cahaya ke setiap sudut yang gelap. Perasaanku mulai stabil dalam arti yang sesungguhnya. Bukan berarti tidak pernah sedih, marah, atau kecewa. Aku masih manusia dengan segala dinamika emosinya. Tapi emosi-emosi itu tidak lagi berlebihan dan tidak terkendali seperti tsunami yang menghancurkan segalanya. Ketika sedih, aku sedih dengan proporsi yang wajar dan ada cara sehat untuk mengatasinya. Ketika marah, aku marah kepada hal yang memang patut dimarahi dan dengan cara yang tidak merusak. Ketika senang, aku senang dengan rasa syukur yang mendalam, bukan euforia yang membuat lupa diri. Tidurku mulai teratur seperti lagu yang menemukan ritmenya kembali. Malam-malam yang dulu penuh kegelisahan, kini dipenuhi dengan ketenangan setelah rutinitas berzikir dan berdoa. Ada ritual kecil yang kumiliki sekarang. Sebelum tidur, aku membaca 3 kali Al-Ikhlas, 3 kali Al-Falaq, 3 kali An-Nas, lalu berdoa dengan kata-kataku sendiri. Terima kasih untuk hari yang telah berlalu dan memohon perlindungan untuk malam yang akan datang. Bangun tidur tidak lagi terasa berat seperti mengangkat gunung. Ada semangat kecil yang hadir setiap pagi, seperti janji bahwa hari ini akan membawa sesuatu yang baik atau setidaknya kesempatan untuk berbuat baik. Istighfar 3 kali setelah bangun tidur telah menjadi kebiasaan yang memberiku energi positif untuk memulai hari. Berat badanku kembali normal karena selera makan yang pulih. Yang lebih penting dari itu, selera hidup juga pulih. Aku mulai menikmati hal-hal sederhana lagi. Aroma kopi yang baru diseduh di pagi hari. Suara burung yang berkicau di luar jendela. Percakapan ringan dengan tetangga yang menyapa dengan ramah. Bahkan kemacetan di jalan yang dulu membuatku stres dan memaki dalam hati kini bisa kusikapi dengan sabar sambil berzikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang diulang dalam macet ternyata bisa mengubah situasi yang menjengkelkan menjadi momen spiritual yang menenangkan. Konsentrasiku membaik seperti kamera yang akhirnya menemukan fokus yang tepat. Pekerjaan yang dulu terasa berat, kini bisa diselesaikan dengan pikiran yang jernih dan hati yang tenang. Ada berkah tersembunyi dalam setiap tugas ketika diniatkan sebagai ibadah. Keputusan-keputusan hidup tidak lagi membuat pusing berhari-hari, karena aku punya panduan yang jelas. Apakah ini membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat? Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai yang kuanut? Yang paling membahagiakan adalah kembalinya energi positif yang kupikir telah hilang selamanya. Aku mulai aktif lagi dalam kegiatan sosial, tidak karena terpaksa atau untuk terlihat baik, tapi karena merasa punya sumbangan yang bisa diberikan kepada dunia.
Setiap hari terasa bermakna karena dijalani dengan kesadaran bahwa setiap detik adalah amanah dari Allah. Setiap nafas adalah kesempatan untuk berbuat baik. Dukungan sosial yang kudapat dari komunitas keagamaan juga memberikan kehangatan yang tidak terduga. Saudara-saudara seiman yang memahami pergulatan rohani memberikan sistem pendukung yang kuat tanpa menghakimi. Tidak ada pertanyaan, kenapa kamu bisa sampai begitu? Yang membuat malu hanya empati yang tulus dan doa bersama untuk kesembuhan. Ini mengajarkanku bahwa penyembuhan memang adalah proses bersama, bukan perjuangan sendiri yang menyiksa. Halusinasi dan pikiran-pikiran negatif yang dulu menghantui perlahan menghilang, digantikan dengan kejernihan pikiran yang memungkinkan aku membedakan mana kenyataan dan mana bayangan ketakutan yang diciptakan oleh pikiran yang sakit. Ketika pikiran negatif mulai muncul, dan sesekali masih muncul karena ini proses yang tidak instan, aku punya cara untuk mengatasinya. Berwudu, sholat sunnah 2 rakaat, membaca Al-Quran, atau berzikir hingga hati kembali tenang. Yang paling mengubah, dan ini adalah perubahan yang paling kurasakan dalam jiwa, adalah cara memandang diri sendiri. Aku tidak lagi merasa tidak berharga seperti sampah yang tidak berguna. Ada pemahaman baru yang mengakar dalam. Setiap manusia diciptakan Allah dengan tujuan mulia, dengan potensi yang luar biasa, dengan misi yang unik yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Hidupku bermakna bukan karena prestasi yang kucapai atau pengakuan yang kuterima, tapi karena aku adalah khalifah di bumi, diberi amanah untuk berbuat kebaikan dan menyebarkan rahmat sekecil apapun. Bahkan senyum yang kuberikan kepada orang lain adalah ibadah. Bahkan kata-kata baik yang kuucapkan adalah sedekah. Bahkan doa yang kupanjatkan untuk orang lain adalah kebaikan yang dicatat. Gejala-gejala fisik yang dulu menghantuiku, sakit kepala tanpa sebab, nyeri dada yang misterius, gangguan pencernaan yang tidak bisa dijelaskan, secara ajaib hilang seiring dengan penyembuhan jiwa. Ini membuktikan bahwa tubuh dan jiwa memang satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika jiwa sehat, tubuh ikut sehat. Ketika hati tenang, badan ikut segar. Aku mulai menerapkan cara-cara sehat ketika menghadapi masalah yang dulu membuat panic attack. Membuang pikiran-pikiran negatif yang tidak berguna dengan conscious effort. Memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting dan melepaskan yang tidak dalam kendali. Mengalihkan perhatian ke kegiatan positif ketika terjebak dalam masalah yang belum ada solusinya. Bukan lari dari masalah, tapi memberi waktu untuk pikiran mencari jalan keluar dengan jernih. Yang paling indah adalah kemampuan untuk mengubah energi negatif menjadi sesuatu yang kreatif dan produktif. Ketika sedih, aku menulis, dan tulisan yang lahir dari kepedihan seringkali paling menyentuh hati. Ketika marah, aku berolahraga, dan energi marah itu tersalurkan menjadi kekuatan fisik yang sehat. Ketika kecewa, aku berkebun, dan kekecewaan itu berubah menjadi harapan ketika melihat benih yang ditanam tumbuh menjadi tanaman yang indah. Setiap emosi negatif menjadi bahan bakar untuk kreativitas dan produktivitas. Tidak ada lagi energi yang terbuang untuk self-pity yang tidak berguna. Setiap perasaan, sekeras apapun, punya potensi untuk diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ini
bukan positive thinking yang naif, tapi wisdom yang lahir dari pengalaman nyata bahwa Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia, termasuk rasa sakit yang pernah kualami. Menemukan makna dalam setiap pengalaman, bahkan yang paling menyakitkan, memberikan pandangan baru tentang hidup yang tidak pernah kudapat dari buku manapun. Depresi yang pernah kualami bukan kutukan atau hukuman, tapi proses pembelajaran tentang kelemahan manusia dan pentingnya berserah diri pada Allah. Setiap air mata yang pernah jatuh menjadi pupuk bagi pertumbuhan rohani yang tidak bisa dibeli dengan uang. Pengalaman pahit itu juga memberiku empati yang mendalam terhadap orang lain yang sedang berjuang. Ketika melihat seseorang yang terlihat down atau sedang mengalami masalah mental, aku tidak menghakimi atau memberikan nasihat klise seperti positive thinking aja atau jangan terlalu dipikirin. Aku tahu bahwa penyembuhan butuh proses, butuh pemahaman, butuh pendekatan yang tepat. Bahkan pengalaman ini memberiku sense of purpose yang baru. Membantu orang lain yang sedang berjuang dengan masalah serupa. Bukan sebagai dokter atau psikolog, aku bukan ahli dalam bidang itu, tapi sebagai seseorang yang pernah berada di lubang yang dalam dan berhasil keluar, sehingga bisa memberikan harapan bahwa keluar dari lubang itu mungkin. Dan di sini aku berada sekarang, beberapa bulan kemudian, duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir kopi hangat yang aromanya bercampur dengan udara pagi yang segar. Suara azan subuh yang merdu mengalir dari masjid dekat rumah, bukan lagi terdengar seperti panggilan yang menghakimi, tapi seperti undangan lembut untuk memulai hari dengan berkah. Setiap tegukan kopi terasa lebih nikmat karena diminum dengan rasa syukur. Setiap hembusan angin pagi terasa lebih segar karena dihirup dengan kesadaran bahwa ini adalah nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Setiap suara burung berkicau terdengar seperti tasbih yang mengingatkan bahwa seluruh alam raya bertasbih kepada Allah. Hidup tidak menjadi sempurna seperti dalam dongeng. Aku harus jujur tentang ini. Masih ada tantangan yang datang silih berganti. Masih ada hari-hari sulit yang menguji kesabaran. Masih ada momen-momen ketika pikiran negatif mencoba menyusup kembali. Tapi sekarang, aku punya dasar yang kuat, seperti rumah yang dibangun di atas pondasi batu, tidak lagi di atas pasir yang mudah hanyut. Aku tahu kemana harus kembali ketika tersesat. Ada ritual harian yang memberikan anchor, sholat 5 waktu yang tidak lagi terasa beban, tapi kebutuhan jiwa, zikir yang menjadi soundtrack kehidupan sehari-hari, membaca Al-Quran yang memberikan guidance untuk setiap situasi, dan doa yang menjadi percakapan intim dengan Pencipta. Yang kudapat dari perjalanan ini bukan hanya kesembuhan, tapi juga kebijaksanaan yang tidak ternilai tentang makna penderitaan. Aku belajar bahwa Allah tidak memberikan ujian yang tidak bisa dilewati oleh hamba-Nya. Setiap ujian adalah training. Setiap kesulitan adalah tempaan. Setiap air mata adalah investasi untuk kebahagiaan yang lebih bermakna. Setiap jiwa yang pernah merasakan kegelapan memiliki kemampuan untuk memahami cahaya dengan lebih mendalam daripada mereka yang tidak pernah merasakannya. Seperti orang yang pernah kelaparan akan lebih menghargai setiap suap makanan. Seperti orang yang pernah kehausan akan lebih bersyukur untuk setiap tetes air. Orang yang pernah depresi
akan lebih menghargai setiap momen kebahagiaan yang datang. Setiap yang pernah kehilangan arah akan lebih menghargai petunjuk yang diberikan. Setiap yang pernah merasa hampa akan lebih bersyukur ketika menemukan makna. Ini bukan untuk meromantisasi penderitaan. Depresi tetap menyakitkan dan tidak ada yang ingin mengalaminya, tapi untuk memberikan perspektif bahwa tidak ada pengalaman yang benar-benar sia-sia jika kita bisa belajar darinya. Kepada kamu yang mungkin sedang berjuang dengan setan-setan dalam hati, kepada kamu yang malam ini merasa seperti tenggelam dalam kegelapan yang tidak berujung, ketahuilah dengan sepenuh hati bahwa kamu tidak sendirian dalam pergulatan ini. Ada Allah yang Maha Pengasih, yang selalu mendengar setiap bisikan hati, bahkan yang tidak terucap. Ada komunitas orang-orang baik yang peduli dan siap membantu tanpa menghakimi. Ada dalam dirimu sendiri kekuatan yang mungkin belum kamu sadari, kekuatan yang sama yang dimiliki setiap manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Kekuatan untuk bangkit, untuk berubah, untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Kegelapan tidak abadi. Ini adalah hukum alam yang tidak pernah dilanggar. Setelah malam yang paling gelap, pasti datang fajar yang paling indah. Setelah badai yang paling dahsyat, pasti datang ketenangan yang paling damai. Setelah air mata yang paling pahit, pasti datang senyum yang paling tulus. Agama, spiritualitas yang benar, bukan pelarian dari kenyataan seperti yang sering disalahpahami orang. Agama adalah kerangka untuk menghadapi kenyataan dengan lebih baik, dengan lebih bijaksana, dengan lebih tenang. Kerohanian bukan kelemahan seperti yang diklaim orang yang tidak memahami, tapi kekuatan yang memungkinkan kita bertahan dalam badai kehidupan yang paling ganas. Dan yang paling penting, ini bukan sekadar kata-kata motivasi kosong. Penyembuhan itu mungkin, pemulihan itu nyata, dan harapan itu selalu benar untuk digenggam. Setiap hari, ribuan orang di seluruh dunia bangkit dari depresi, sembuh dari anxiety, keluar dari lubang keputusasaan. Kamu bisa menjadi salah satu dari mereka. Malam ini, ketika kamu memejamkan mata dan menarik selimut hingga ke dagu, ingatlah bahwa besok adalah hari baru dengan kemungkinan-kemungkinan baru yang tak terbatas. Setiap nafas yang kamu hirup adalah kesempatan untuk memulai lagi. Setiap detak jantung adalah pengingat bahwa kamu masih diberi waktu untuk memperbaiki diri, untuk berbuat kebaikan, untuk menjadi manusia yang lebih baik. Katakan pada dirimu sendiri dengan suara yang hanya bisa kamu dengar, "Aku berharga, aku diciptakan dengan tujuan mulia. Setiap hari aku menjadi lebih baik. Setiap nafas aku gunakan untuk hal yang bermakna. Aku kuat, aku mampu, aku layak mendapatkan kebahagiaan." Dan jika malam ini terasa berat, jika kegelapan mencoba menyusup lagi ke dalam hati, ingatlah bahwa di suatu tempat ada seseorang, aku, yang menceritakan kisah ini, yang pernah merasakan persis seperti yang kamu rasakan. Aku pernah di titik terendah yang sama. Aku pernah menangis air mata yang sama. Aku pernah bertanya-tanya, apakah hidup ini worth it? Dan aku berhasil menemukan jalanku keluar. Bukan karena aku istimewa atau punya kelebihan tertentu, tapi karena aku tidak menyerah dan membuka hati untuk bimbingan Allah. Jika aku bisa, dengan segala kekurangan dan kelemahan yang kumiliki, kamu juga pasti bisa. Ini bukan sekadar optimisme kosong, tapi keyakinan berdasarkan pengalaman nyata.
mulailah dengan langkah kecil besok pagi. Bangun dan ucapkan Astaghfirullahaladzim 3 kali. Rasakan kehangatan yang menyebar di dada. Lalu ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin untuk nafas pertama yang kamu hirup. Syukuri kesempatan untuk menjalani hari baru. Saat mandi, niatkan bahwa air yang mengalir tidak hanya membersihkan tubuh, tapi juga jiwa dari segala energi negatif kemarin. Saat sarapan, niatkan bahwa makanan yang masuk tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga memberikan energi untuk berbuat kebaikan hari ini. Sepanjang hari, biarkan zikir menjadi soundtrack kehidupanmu. La ilaha illa Allah saat berjalan. Subhanallah saat melihat keindahan. Alhamdulillah saat merasakan nikmat. Allahu Akbar saat menghadapi tantangan. Biarkan lidah terbiasa menyebut nama Allah dan jiwa akan terbiasa merasa dekat dengannya. Carilah teman atau komunitas yang bisa mendukung perjalanan spiritualmu. Tidak perlu yang perfect atau yang sudah sangat alim. Yang penting adalah mereka yang memahami bahwa hidup ini adalah proses pembelajaran dan saling mendukung dalam kebaikan. Dan jika diperlukan, ini penting untuk diingat, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Terapis, psikolog, atau konselor yang baik bukan pengganti spiritualitas, tapi bisa menjadi pelengkap dalam proses penyembuhan. Allah memberikan ilmu kepada manusia, termasuk ilmu psikologi, untuk membantu sesama. Keseimbangan adalah kunci. Spiritualitas yang sehat tidak mengabaikan aspek psikologis dan medis. Begitu juga sebaliknya. Jiwa, pikiran, dan tubuh adalah satu kesatuan yang perlu dirawat dengan pendekatan yang holistik. Percayalah bahwa penyembuhan sedang dalam perjalanan menuju hatimu. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi pasti akan tiba pada waktu yang tepat. Allah memiliki timing yang sempurna, dan timingnya selalu terbaik untuk hambanya. Dengarkan suara hujan yang kembali turun di luar. Jika memang sedang hujan di tempatmu, atau bayangkan suara tetesan air yang lembut dan menenangkan. Setiap tetes adalah doa dari langit untuk bumi. Setiap tetes adalah rahmat yang turun untuk menghidupkan yang mati, untuk menyegarkan yang layu, untuk membersihkan yang kotor. Tarik nafas dalam-dalam. Rasakan udara yang masuk ke paru-paru. Rasakan kehidupan yang mengalir ke setiap sel tubuhmu. Hembuskan perlahan sambil melepaskan segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala rasa tidak berharga yang mungkin masih mencoba bertahan. Mata mulai terasa berat, dan itu adalah hal yang baik. Tubuh dan jiwa membutuhkan istirahat untuk memproses semua yang telah dipelajari hari ini, untuk mempersiapkan diri menghadapi hari esok yang penuh kemungkinan baik. Ya Allah, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap nafas, setiap detak jantung, setiap momen yang telah Kau berikan. Maafkan segala kesalahan yang telah kuperbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak. Berikanlah ketenangan untuk malam ini dan kekuatan untuk hari esok. Lindungilah tidurku dari gangguan yang tidak baik, dan bangunlah aku dengan semangat baru untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Amin. Selamat tidur, jiwa yang sedang berjuang.
Mimpi indah menunggumu. Fajar yang penuh harapan akan menyambutmu besok pagi. Dan ingatlah, kamu tidak pernah berjuang sendirian. Allah bersamamu, malaikat menjagamu, dan ada jutaan jiwa lain di dunia ini yang berdoa agar kamu bahagia. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Jika kamu suka dengan cerita ini, dukung channel Pelita Tidur dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan semoga malam ini menjadi malam penuh ketenangan.